Sampeyan aja ndelok Nabi tok iki kanggo awak dhewe sebagai pemimpin rumah tangga. Termasuk pimpin meneh 2024. Sampeyan ana ciri loro. Jangan memelihara dendam sama omongannya lemah lembut gak kasar. Bagus, sampeyan pilih. Ngono mah. Quran lo ya. Perkara sampean seret yang politik terserah, tapi saya Quran. Oke? Baik. Bab tadi itu saya baru masuk ini. 2-3 orang tanya, Ustadz temanya apa? Jangan memelihara dendam. Tak nambahi, milih pemimpin. Oh, loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin, Bapak Saudara, kita lanjutkan kajian kita ini. Saya tadi sempat ditanya, Ustadz temanya apa? Temanya jangan memelihara dendam. Cuma ada yang nimbui anak kalimat, tolong ditambah nyari pemimpin. Oke? Hadirin, kita renungkan pelan-pelan ya. Karena ada anak kalimat minta menjadi pemimpin. Ya. Hadirin, paling enggak 1 jam ke depan kita sabar. Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, beliau usia 53 tahun. Jadi beliau mengembangkan Islam di Mekah itu selama 13 tahun. Ya, seperti itu yang digambarkan. Oke. Hadirin, ketika tahun kedua Hijriah, beliau berarti usia 55. Rasulullah ditantang kafir Quraisy, dihadapi di Badar. Namanya perang Badar. Namanya perang Badar. Oke, baik. Waktu perang Badar, umat Islam jumlahnya cuma 300 lebih sekian melawan 900. Mas Rezal 1:3. Untuk khusus Rezal 1:17. Khusus Rezal. Hadirin, persoalannya waktu di Badar Rasulullah berdoa ente-entean, ya Allah, kalau sekiranya panjenengan kepingin melihat agamamu ini istiqomah di muka bumi, perkenankan peperangan di Badar kami berhasil. Begitu, kami menang. Ya, seperti itu yang digambarkan. Itu permintaan Rasulullah, ente-entean. Jadi Rasulullah serius betul berdoanya ini ketika ngelawan 1:3. Hadirin, 70 meninggal dari kafir Quraisy. 70 ditawan. 70 ditawan. Begitu. Oke, baik. Jadi Badar menang gilang gemilang. Tahun berikutnya Abu Sofyan ngancam, kita balas dendam tahun berikutnya, tahun yang akan datang, setahun berikutnya. Itulah dihadapi Rasul ketika ada di Madinah. Namanya di Uhud, Jabal Uhud. Ya, namanya di Uhud. Diabadikan Jabal Uhud. Hadirin, itu tahun ketiga Hijriah. Usia beliau 56. Usia beliau 56. Ya. Hadirin, sebelum perang yang kedua Uhud,
Rasulullah bermusyawarah, termasuk pemuda. Rasulullah banyak yang menyarankan agar musuh dihadapi di dalam kota, model perang gerilya. Tapi anak muda tidak mau. Kita songsong. Ya tepatnya di Uhud itu, kita songsong. Itu kebanyakan usul anak pemuda dengan gagah berani. Hadirin, Uhud, mohon maaf, umat Islam dibantai, kalah. Mas Rezal, kalau sepak bola kalah, sing disalahno iku pelatih ini apa pemain? Oh wasit. Oh wasit. Pelatih, bagus. Sama yang menyandang dana pelatihnya, yang diminta pertanggungan jawab. Ya, pelatihnya. Oke, baik. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan. Baik. Hadirin, Uhud kalah. Mohon maaf, kalau Uhud kalah yang disalahkan komandan perang, yakni Rasulullah. Kalau dibuat evaluasi, karena Rasulullah Nabi sekaligus komandan perang. Itu ya, baik, kalah. Tapi kalahnya itu tahu. Quran membocorkan. Karena ada beberapa pemain berkhianat. Waktu itu prajurit perang. Kalau sepak bola ada beberapa pemain, terutama back sama kiper disorok sama Bose Rizal. Jadi ya harus pura-pura jatuh sehingga kelebon. Begitu. Oke, baik. Hadirin, Pak Musa, siapa yang berkhianat itu? Yang berkhianat 70 pemanah sudah ahli, ditempatkan di Jabal Rumat. Pak Yusuf, Jabal Rumat itu di Uhud ada tempat ketinggian. Di situ 70 pemanah dipersiapkan oleh Rasulullah untuk sebagai benteng awal, pertahanan awal untuk gempur memporak-porandakan musuh. Hadirin, Jere Rizal, 70 pemanah itu sudah dapat ISO 2020. Sudah diakui, sudah olimpiade. Oke, baik. Persoalannya adalah kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Sofyan keteteran. Pak Yusuf, keteteran itu hampir porak-poranda. Dan sebagian besar sudah lari gara-gara kena 70 pemanah yang ahli itu. Sementara mereka lari, Donya Brono ditinggal, kepengin menyelamatkan nyawa. Donya Brono sing digawa teko Mekah iku ditinggal. 70 pemanah sing ndok ndukur ketokne ditinggal, hatinya berubah. Akhirnya mereka berpacu turun ngerebut Donya Brono. Berarti yang di atas kosong. Khalid bin Walid yang masih kafir, kudanya dipacu, semua diajak naik. Yang tempat kosong akhirnya diambil alih Khalid bin Walid. Sekarang balik, umat Islam yang masih kececeran disikat tekan ndukur komandannya Khalid. Umat Islam lululantak rontok, termasuk Rasulullah, mohon maaf, giginya rompal. Sejarawan mengatakan ada 2, ininya kena serempet, ya, tidak tahu serempet panah apa pedang, ininya pelipisnya. Guyon iso serius sampean bawa pulang, nggih. Lamongan sampean bawa pulang. Kenapa Rasulullah kok giginya sampai rontok? Mohon maaf, guyon iso serius, tolong dibawa pulang. Sebab Rasulullah lupa gak nggawa jimat. Faham? Iya. Ini kan pernyataan ngenyek.
Masa Rasulullah kenal jimat? Masa Rasulullah butuh jimat? Rasulullah tetap manusia. Kalau kena ya ropal, iya, tetap manusia. Allahu Akbar. Rasul itu kan status, kedudukan yang harus dimuliakan, nilai syariatnya yang diomongkan. Begitu. Dirinya tetap manusia. Subhanallah. Oke, baik. Hadirin, persoalannya adalah mereka ngerebut Dunya Brono, diambil alih oleh Khalid, sehingga umat Islam yang semula hampir 90 sekian persen menang, lenyap habis. Rasul sedih, sedihnya bukan main. Sebagai komandan perang, sekaligus sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, karena ada pihak yang khianat. Pak Yusuf, sepak bola itu pemainnya 11, tapi yang khianat situk tok bek kanan. Iya. Tapi dia gak bocor. Bek kanan ini sudah ketemu sama bosnya kapal api supaya harus kalah sebab dia totonan dengan Singapura. Begitu. Korup bocorane teko Rizal. Iya. Oke, baik. Rasulullah sedih. Sekarang ayat. Pak Mas'ud dipersiapkan yang lain. Surat Ali Imran, surat yang ketiga. Monggo. Surat yang ketiga. Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 155. Ayat 155. Nggih, diterjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawallaw minkum, sesungguhnya mereka yang berpaling yaumal taqal jam'an, ketika pada hari pertemuan dua musuh, yakni kafir dan Islam. Innamastazallahu syaiton, sesungguhnya mereka para pemanah tadi itu digelincirkan oleh setan. Harta yang tidak diizinkan, belum diizinkan oleh agama direbut setan. Sekarang sampean ayo ngurus setan. Setan jangan diterjemahkan model Lamongan dok pinggir kuburan sing ngene jam loro bengi, bukan itu. Setan itu sifat yang tidak diizinkan oleh agama. Berapa banyak di antara kita rebutan waris? Iya. Lanange loro, wedoke telu, wedok usul. Cak, dibagi podo. Setan awak. Ngongkon bagi podo itu setan. Konsep mana bagi waris podo? Sebab ada laki. Faham? Iya. Usul niku setan. Sebab nek dibagi podo, sing wedok oleh luwe akeh. Kalau perbandingannya 2:1, iya. Sing wedok oleh mek separuh. Kan begitu. Iya. Ingat, semua harta yang tidak diizinkan atau belum diizinkan oleh agama direbut, dikuasai, itulah setan. Monggo. Sampai di sini dipertanyakan, monggo. Saya kasih contoh lagi. Ya. Saya kasih contoh lagi yang paling gampang, ya. Mohon maaf, mungkin ini banyak yang tidak tahu atau kurang tahu atau pura-pura belum tahu. Mas Rezal, kalau di saudara Anda itu ada laki perempuan, bapak dan ibu, punya satu anak perempuan, tok tunggal. Orang tuanya meninggal, ninggali wedok tok situ, walaupun sudah nikah. Bagaimana cara ngurusnya? Pak Mas'ud, mohon maaf, ini bukan pengadilan agama, tapi Al-Quran.
wedok situ ijen, mohon maaf, dapat separuh dari total harta yang ditinggalkan orang tuanya. Separuhnya miliknya keluarga bapak. Ke sana. Ke saudara saya. Nek wedok loro, perempuan dua per tiga, sepertiganya ke sana, ke saudara saya. Kecuali ono lanang situ, wedok loro lanang situ, habis sudah. Gak usah nanggone keluarga saya, keluarga laki, gak apa-apa. Begitu cara menyelesaikan. Nurut Al-Quran. Begitu, subhanallah. Jelas? Allahu Akbar. Begitu Pak cara menyelesaikan Pak. Saya pernah dimintai pendapat, Ustadz, adik saya perempuan minta usul supaya dibagi sama. Jawab sama dia. Kalau dibagi sama, saya tanggung jawab. Saya nanti gak kuat pertanyaan di padang mahsyar. Kenapa kok dibagi sama? Mohon maaf Rizal ya, perempuan ini nanti dapat dari suaminya. Suaminya kan dapat dari orang tuanya. Istri atau perempuan dapat separuh, setengah daripada laki. Loh Anda nanti dapat ketika suamimu dapat warisan. Ya apa supaya dapat warisan? Dongakno wong tuane jangan mate. Ingat, setan itu sifat kelakuan yang tidak diizinkan oleh agama. Ingat. Oke, sepakat ya? Sudah ya? Baik, itulah setan. Mereka berpaling digelincirkan oleh setan. Harta benda itu setan. Harta benda yang direbut. Kenapa mereka berpikir begitu? Mungkin kami para pemanah ini di ujung tombak yang paling depan. Jangan-jangan nanti Nabi itu keliru oleh bagi. Dua, jangan-jangan nanti baginya gak roto, sehingga tak disi tak disi. Macam-macam prasangkanya. Oh, apa yang terjadi? Lo 70 lontek mati. Dulu saya punya anggapan 70 itu masuk neraka karena berkhianat. Allah tampil memberikan rahmat, tidak jadi dihukum karena mungkin menyadari betul berangkat dari rumah itu niatnya fi sabilillah, perang. Detik itu digelincirkan, Allah memaafkan. Walaqad afallahu, Allah benar-benar telah memaafkan. Walaqad afallahu anhum, benar-benar Allah telah memaafkan kalian semua. Subhanallah. Walaupun Anda digelincirkan setan. Ingat, saya ulang sekali lagi Pak Yusuf, harta yang jadi rebutan, yang belum diizinkan oleh agama atau kesepakatan bersama, diintet, dicolong, dikorupsi, setan. Sementara negara diketuai Mahfud, ini munyeng, termasuk bentuk tim khusus, gara-gara negara kecolongan. 349 triliun gak jelas duit sopo iki. Ternyata diurus miliknya 195 orang, hampir 200. Allahu Akbar. Sampeyan ru potongane pejabat negara ya kayak ini iki, iya iki ya. Lo direkam lho iki ya. Oke, baik. Seperti itu yang digambarkan. Jadi sahabat tadi itu oleh Allah diampuni. Diampuni. Kesalahannya fatal, sesaat. Tapi walaqad afallahu anhum, Allah benar-benar telah mengampuni mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha lemah lembut menyangkut dalam hal mereka, mohon maaf, mereka petakilan pada saatnya. Ya, agak saya loncat biar nututi waktunya 1 jam ke depan. Yes, lanjut Ali Imran 157. Yes,
Keras Pak. 157. Lanjut. Silakan. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. Ya. Pelajaran kedua, mohon maaf, hadirin, mati, proses menuju mati itu ada dua. Apapun ada dua. Sampai diskusi sampai kepet, proses menuju mati itu ada dua. Mati itu dibunuh atau terbunuh. Mati itu dibunuh atau standar. Standar itu ya seloro sakar PDW suwe-suwe toko waktune ya mati. Atau dibunuh atau terbunuh. Mas Rizal, ada orang mati rombongan sak bis bisa. Bisa ziarah Wali Songo lah nyemplung jurang. Bareng wong 55 nang ngene bis iku. Dadi situ. Enggak apa-apa, iya. Enggak apa-apa. Kenapa kok mati? Lah nyemplung jurang 150 meter ke dasar, pintunya gak bisa buka, helep kena benturan. Kenapa kok mati? Karena mereka tidak mampu mempertahankan hidup, berarti mati. Tapi orang mati standar, ditunggoi gendakane. Standar. Apa Pak Musa kok ngomong gendaan? Sebab waktu itu pindah nongone simpenan. Pas loro watuk wahing. Jadi istrinya yang asli tidak tahu kalau dia sedang sakaratul maut. Iya, begitu. Subhanallah. Ada yang mati standar, ada yang terbunuh atau dibunuh atau bunuh diri. Jadi proses mati ada dua. Ada standar, ada yang dibunuh atau terbunuh. Termasuk ini ketika perang, ketika di medan tempur. Kena panah, kena pedang, mati. Nilai menuju mati ada dua. Tadi kan proses. Sekarang nilai menuju kematian, value ada dua. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Wes. Sampai di sini tolong dibantah dulu. Proses menuju mati ada dua. Nilai menuju kematian, rapot yang dibawa ada dua. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Mohon maaf, saya boleh cerita sedikit, walaupun ini direkam, tapi saya tanggung jawab. Kalau Anda masuk ke wilayah Ampel, baik dari arah selatan maupun arah utara, itu ada tulisan besar, baliho. Anda memasuki religi kawasan Ampel, betul? Ya. Saya marani konco dosen IAIN ketika umroh di sana waktu Ramadan. Kemarin baru pulang, saya ke sana. Pulangnya saya susah sebab dikepung 2 tahlil. Yang ini meninggal, yang sana juga meninggal. Yang ini habis isya, yang sana habis maghrib. Tapi yang sini sudah mulai ditoto. Jadi saya muter sepeda itu lumayan sulit, akhirnya nuntun. Di sana ada bazar, jadi yo batinku bejane awak aku ngono iya. Oke, baik. Yang menarik, tuan rumah ngajak saya sholat keluar, tidak di rumah. Di rumah itu istri saya dengan tuan rumah. Saya keluar ke musola. Di musola saya melewati orang-orang yang sedang duduk-duduk begini nih. Orang yang sedang duduk, ya. Pakaian tak lengan panjang kupuluan kabeh. Saya berangkat gak bergerak, pulang dari sholat, ya mereka gak bergerak. Saya tanya sama kawan saya tadi itu, lo gak sholat? Lo gak sing sholat Pak, lo gini iki, la ilaha illallah. Jadi mereka itu gak sholat. Saya nyeltuk, jangan-jangan saya meninggal ya gak sholat, tapi ditahlili, ya Allah, Gusti, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yo kepuluan mediti. Sapa sing nyongkone gak santri? Ya longgo-longgo ini.
Tapi masih dibuka, belum digelar tikarnya. Karena jatahnya sini habis Isya, yang sana habis Maghrib. Paralel. Rezal kono warak pengen dhewe ngene ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Menarik, Pak, saya. Lu ono koyo ngene, rek. Tapi ditahlili. Subhanallah, luar biasa. Oke, udah ketemu ya natnya ya. Proses menuju mati selalu ada dua. Konyane Rezal ape berangkat umroh, nyeluk saya. Pak Musa, tolong sampean antarkan saudara saya ini mau berangkat umroh. Saya antarkan di teras itu. Banyak yang hadir mau ngantarkan ikut ke Juanda. Oke, baik. Dadak sing lanang dok kene, sing wedok dok kene, saya di tengah-tengah. Lho sing lanang itu ketiban paku, mati. Paku ini katutan belandar, tadi yo mati gede. Kenapa kok mati? Karena dia tidak mampu mempertahankan hidup. Paku ini cilik, belandare sing gede. Lah iku seraya penrapo, gak tahu didelok, sudah 17 tahun. Pas kena dirinya, kena tek, iya. Pakune melengse, belandare sing kena. Allahu Akbar. Gak jadi budal. Wong loro gak jadi budal, membatalkan. Begitu, tapi mati. Lah kenapa kok mati? Itu ya, baik. Seperti itu yang digambarkan ya. Masih pendolan bakso yang ngono. Ono wong andok bakso malah mati. Lah kok mati? Kelelekan mangkok. Dadi yo Oke, baik. Sekarang jenengan digeser. Sebentar lagi mau menuju pemimpin. Ali Imran 158. Yes, pelan-pelan. Silakan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikuburkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala imuttum, dan jika Anda mati, au qutiltum, atau Anda terbunuh atau dibunuh. La ilallahi tuhsyarun. Hanya kepada Allah kalian dikumpulkan. Tidak ada orang mati balik dari jeranggong, itu tidak ada. Ayat ini sing jawab. Bohong, memeden, pocong segala macam. Bohong, itu semua kelakuan jin. Faham? Semua orang meninggal, kayak apapun jeleknya, kayak apapun baiknya, belum bisa masuk surga. Surga masih ditutup. Semua di alam penantian, namanya barzakhun. Semua ke sana. Tidak ada yang bisa balik. Aku lho ketempelan rohe nyeloro itu lala bojok notok bojok ngawur pol. Tidak ada ketempelan roh, itu tidak ada. Yang mati langsung ke sana. Apapun bentuknya. Sampai di sini ada yang kurang pas, monggo diberondong. Sebentar lagi mau masuk pemimpin. Ayo. Kalau itu Pak mau tanya. Nggih. Soal waris tadi. Itu kalau ada wasiat dari orang tua gimana? Mohon maaf ya, wasiat dibatalkan kalau melanggar syariat. Faham? Saya pesen bojo. Dek, aku ketok kok gak suwe. Watuk wis nemen koyo ngene, adik mau dijejek Rizal pisan. Ketoke gak suwe aku iki ya. Gak esuk gak sore nek aku mati, kon ojo rabi maneh ya. Lah pancene sik payu, nah lha apa gak budal? Paham? Paham? Iya. Itu wasiat mengganggu hak asasi manusia. Sebaliknya istri juga begitu. Pak, aku ketoke gak esuk gak sore wis nemen koyo ngene, sampean kok aja rabi maneh ya cek ketemu aku nduk swarga. Ah, lha ya kendaan lawas ditelepon. Paham? Paham? Lah masa urip ijen?
Lho berat to lho urip ijen niku. Sampe nazak gono wong roh blas ndok omah. Rone yo ambu. Yang di Kuala Namu yang nyeblok nongone itu kan 3 hari baru bau itu. Iya. Bau. Subhanallah. Bukan semata-mata untuk kelahiran, untuk pasangan hidup. Gitu loh. Faham ya? Iya. Ojo urip ijen. Iya. Saya mari ceramah ini mulai kaudanan. Ada ijen. Terus aku ndelok cecek gendaan tapi ini lho. Tole. Kono sing jak ngomong. Ngapunten nggih, stres. Terus aku ngomong Rizal, Zal, aku turu kene mari lho. Nek kono boyongan rene aku lan iya. Marbot loro marbote ya. Mohon maaf, wasiat gugur Pak ketika melanggar. Ya. Lanangi siji, wedoke loro. Bapak pesen, "Le, ya apa-apa, bapak gak rela, gak rido. Nek warisan dibagi kaya agama." Bagin podo. Mari ngomong ngono mati. Saya ustadznya. Jangan nurut ucapan bapakmu karena melanggar ketentuan Quran. Beratnya bukan main. Wasiat dibatalkan demi penegakan syariat agama. Bagus. Iki ana sing gak enak, Zal. Bapak ketoke gak esuk gak sore ketoke wis cedhek ajalnya. Awakmu ya apa rabia karo Markona ya, bapak biyen tau utang budi. Lah rek gak seneng karo Markona. Sing disir Zubaidah lho ya apa? Ya. Faham ya? Iya. Itu kan urusan selera, hak asasi, gak iso dipaksa. Perkara bapak utang budi ya sauren dhewe, dadak aku dikorbanno. Paham? Apa aku dadi korban niku? Allahu Akbar. Peristiwa seperti ini ada, Pak. Termasuk di keluarga saya. Ya utang budi begitu itu. Apa yang terjadi? Kawin paksa. Gak kumpul. Gak bertahan 3 bulan. Cerai sudah. Habis. Ada masih model Siti Nurbaya seperti ini kan. Itu ya. Baik. Hadirin, sekarang jenengan pelan-pelan disuguhi menuju ke pemimpin. Pak Yusuf, insya Allah, silakan. Silakan, nyambung, silakan. Nggih. Kalau misalnya ini orang tua masih hidup, dibagi-bagi sama orang tuanya rata, tapi dibagi masih hidup, langsung di atas namakan anak-anaknya, bagaimana? Sudah Pak ya, bukan waris, itu hibah namanya. Itu hibah Pak. Kalau begitu boleh ya? Loh boleh, wong itu hibah, bukan waris kok. Boleh. Apalagi sudah disertifikatkan. Nanti orang tuanya meninggal, wis gak ono sing diwaris, wong wingi wis entek dihibah kok. Ya WC ndok gone terminal iku sing di itu hibah namanya, Pak. Nggih. Ketika orang tua masih hidup, ada salah satu atau 2 anaknya yang punya utang ke orang tua. Itu dipermasalahkan ketika orang tua sudah meninggal semua, terutama saat dipermasalahkan sama saudara-saudaranya yang lain. Itu bagaimana? Punya utang piutang kepada orang tuanya. Ya. Orang tuanya meninggal. Sudah ya? Baik. Persoalannya adalah orang tuanya ketika merelakan lunas, walaupun gak dilunasi, tapi sudah merelakan, ada saksinya enggak? Butuh saksi. Kalau ada saksi, sudah lunas. Tapi kalau saksi tidak ada, tetap utang, dan itu sebagai waris termasuk. Karena harta orang tua. Jelas? Ya. Kecuali seluruh anak merelakan. Sudah Mas, sudah ya apa ya sampai niku anake bapak ya sudah, enggak usah. Kalau ada permasalahan berarti utang itu tetap dibayar terus dibagikan. Iya, bagus. Tapi kalau ada saksi satu menyangkut bahwa orang tuanya sudah mengikhlaskan, lain. Jelas? Iya. Kalau misalnya ada saksi orang tua pernah ngomong, misalnya
Bahwa itu utang. Pondok misalnya bapak ibu meninggal nanti, utang lunas itu tahu gimana? Loh iya, saya butuh tambahan biar kuat ada saksi. Bukan yang bersangkutan, ku sangkano gawen-gawen. Bagus. Ya. Oke ya, baik, baik. Hadirin, jenengan pelan-pelan disuguhi yang namanya pemimpin. Rasulullah ini sedih, Pak. Karena perang Uhud kemarin Badar gilang gemilang menang, Uhud kok bepok kalah. Karena ada pemain depan yang berkhianat, merebut setan. Rebutan dengan setan. Begitu. Rebutan dengan setan. Sudah barang tentu kesedihan Rasulullah ini supaya Rasul tidak meluap-luap, meledak-ledak marah, baik kepada yang terbunuh syahid, kemarahannya, luapannya ke sana, atau kepada keluarga yang terbunuh, masih ada anak, ada janda, ada istri, ada paman, dan lain sebagainya. Boleh jadi Rasulullah meluapkan kekesalan, boleh jadi. Ayat kita ini tipe seorang pemimpin, tirulah Rasulullah. Ali Imran 159. Yes, pelan-pelan. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlakulah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Rasulullah dikasih pengaman oleh Allah sebagai publik figur sampai akhir zaman. Rasulullah rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallah. Disebabkan karena ada kucuran rahmat dari Allah, lintalahum, dirimu Muhammad berlaku lemah lembutlah kepada mereka, termasuk mereka yang tertinggal. Walau kunta faddan ghalidal qalb, kalau sekiranya kamu berhati kasar, tentulah mereka lan faddu min haulik, tentulah mereka menjauhimu, benci kepada dirimu. Rasulullah kasih pagar pengaman. Berhati lemah lembutlah kepada mereka. Hop, nek ditusno Mas Rezal, jangan dendam kepada mereka. Teori kok ini sampean milih pemimpin ke depan. Nek ono, monggo. Bagus sih. Saya gak ngomong nama, sampean dhewe sing ngomong. Iya. Saya gak ngomong. Perkara sampean ngomong direkam, sampean tanggung jawab ngene ana apa-apa. Tapi ojo kuwatir, wong sumbernya dari saya kok. Nek sing nyekel nang omah, tak suguhi tahu campur. Di tempat saya ada tahu campur seenak Asia Afrika. Sudah nyoba? Hadirin, berlaku lembutlah kepada mereka, jangan berhati kasar, jangan nyeneni mereka, tidak usah marah-marah kepada keluarga yang mereka tinggalkan. Kon gak tahu ngandani bojomu ta, nek bojomu ikut terus petakilan waktu perang, gak tahu ta. Kon keturunane sapa sih? Kalimat itu bisa berkepanjangan macam-macam. Di sini tidak boleh. Tetap disuruh sopan santun. Wa'fu anhum, fa'fu anhum. Muhammad ampunilah mereka.
Belas kasihan oleh mereka. Ngapunten nggih, ya iki pemimpin. Ya iki pemimpin. Rezal, ndak boleh ngomong begini sama istri. Sekali waktu Anda cukup rapot, anak Anda yang kelas 5. Kebetulan arek 29, anak Anda itu ranking ke 28. Dadi karep situ tok hampir nang dasar. Antara munggah gak munggah iku ya delok Rezal sakmono gedene kepala sekolah wedi dadi munggah. Dadi tetap munggah. Sampai pulang rapotnya dibanting. Dek, aku gak duwe keturunan keplek ngene iki. Bom. Aduh. Ucapan itu berat. Kenapa kalimat-kalimat kasar begitu itu kok terucap? Iya. Kenapa ndak menyalahkan diri Anda berdua? Apa bimbingannya, apa keteledorannya, apa kedisiplinannya? Kenapa ndak pernah koreksi? Kok istri yang di rumah yang rapotnya dibanting sambil Allahu Akbar. Begitu berikutnya dipacu, anaknya naik kelas 6. Sekarang berubah. 10 besar. Rapotnya dicekel endok gini. Dek, keturunanku sapa iki? 10 besar lagi. Wong keturunanku kok. Aku gak duwe keturunan ngene, gak duwe. Mohon maaf ya, itu mengganggu psikologis, mengganggu keharmonisan rumah tangga. Sampeyan aja ndelok Nabi tok iki kanggo awak dhewe sebagai pemimpin rumah tangga. Termasuk pimpin meneh 2024. Sampeyan ana ciri loro. Jangan memelihara dendam sama omongannya lemah lembut gak kasar. Bagus, sampeyan pilih. Ngono mah. Quran lo ya. Perkara sampean seret yang politik terserah, tapi saya Quran. Oke? Baik. Bab tadi itu saya baru masuk ini. 2-3 orang tanya, Ustadz temanya apa? Jangan memelihara dendam. Tak nambahi, milih pemimpin. Oh, no. Ya makanya saya kita bongkar. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Wasyawirhum fil dan sering-seringlah bermusyawarah dalam hal urusan yang Anda putuskan. Menyangkut urusan keduniaan. Anda bermusyawarah. Jangan otoriter. Allahu Akbar. Saya boleh ngasih otoriter? Boleh ya? Boleh ya? Baik. Sebab ini direkam. Iya. Digewet oleh pembangunan secara fisik, tapi hasilnya utang. Hasilnya oleh utang. Wallahu a'lam. Sampeyan nat dhewe, sampeyan gomole ya apa? Iya. Pembangunan gemerlap luar biasa. Tapi utang. Oke, baik. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika Anda sudah bulat tekad berpasrah diri, maka tawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat sangat menyukai pada orang yang bertawakal. Tawakal itu kalau sudah kepepet tembok, baru pasrah. Allah yang hadir untuk menolong. Ojo lapo-lapo wis tawakal. Kon iki men sepak bola SEA Games lho ya. Aku tawakal aja ya masih gak nyaduk gak apa-apa sapa ro peke bale kuwi sapa bubul dhewe. Lho gondolmu pacul ngono. Durung berjuang tawakal ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Kalau enggak lanjut. Baik. Lanjut. Hadirin selesai perang, Rasul ada tuduhan, di clear and clean oleh Al-Quran. Al-Quran segera turun untuk mengklarifikasi tentang tuduhan orang-orang. Rasul dianggap khianat, padahal Rasul syaratnya ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu syarat menjadi nabi, menjadi Rasul.
Rasul dituduh khianat. Bahasa sekarang korupsi. Bahasa wong wedok ngentit. Lanjut, Ali Imran 161. Yes. 161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana nabiyyin ayyahul. Tidak mungkin seorang nabi, apalagi Nabi Muhammad, dituduh, dianggap sebagai khianat atau korupsi. Wa may yahlul, barang siapa yang korupsi, ya'ti bima khalla yaumal qiyamah, kelak nanti di padang mahsyar hari kiamat, seluruh benda yang pernah dikorupsi, belum dikembalikan, belum tobat, digantungkan di punggungnya sebelum di tempat sidang padang mahsyar. Semua di sini. Untuk apa semua itu, Pak Yusuf? Untuk sebagai tanda bukti bahwa Anda pernah ngentit, Anda pernah korupsi. Kalau ngentit Aqua 1, taruh di sini. Dan saya tidak bisa ngambil karena ini sudah ceket. Rezal, kalau Aqua sak dam truk, yo sak truk-truke ndok gini. Serius ini. Bima khalla yaumal qiyamah. Kelak dia akan membawa di padang mahsyar apa yang dikorupsi, apa yang dicolong. Hop, ada tambahan, Anda bawa pulang ini. Hadis panjang lebar, saya singkat saja. Barang siapa yang pernah ngentit kambing 1, kambingnya taruh di sini. Barang siapa yang pernah ngentit onta 1, ontanya taruh di sini. Barang siapa yang ngentit bakor sapi 1, sapinya taruh sini. Sebelum di meja persidangan. Kambing, onta, sapi. 1:1. Kambing 1 ya taruh sini. Kambing sak kandang ya sak kandang-kandangnya taruh sini. Hop, Anda bawa pulang ini. Anda kandani kepada semua pihak. Barang siapa yang pernah ngentit tanah 1 meter, kelak dilipat gandakan 7 kali lipat beratnya. Khusus tanah. Bukan 1:1. Kalau tanah yang diintit lompongan, gara-gara dia kena pinggir, iya. 0,5 meter kali 15 meter panjangnya. Bukan hak Anda. Itu hak fasum misalnya begitu. Ya. 0,5 meter kali 15 dikalikan 7. Nanti kelak Anda di sana membawa bebannya. Saya paling tidak paham, Pak. Bukan saja ngentit, tapi masjid dikuasai. Kayak apa nanti bentuknya itu ya. Masjid direbut, walaupun sudah ada tanda tangan resmi milik organisasi tertentu. Saya tidak bisa membayangkan yang ini. Allahu Akbar. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, di Brondong sederet pertanyaan. Ayo, monggo, tak tunggu. Di Brondong sederet pertanyaan. Nggih. Yang mati bunuh diri itu kan. Kalau orang kan meninggal bunuh diri, meninggal mati, itu efeknya atau memang sudah? Apa memang takdir Allah memang yang bunuh diri atau gimana? Anda tadi datangnya terlambat ya? Iki sedang tahu campur ini. Kenapa bunuh diri nubruk sepur kok mati? Sebab dia atau mereka tidak mampu mempertahankan hidup. Tidak mampu mempertahankan hidup. Mati. Rezal, saya tolong terjemahkan. Melbus Alfamart kok mati? Ayo, terjemahkan.
Gak tuku Coca-Cola. Tuku obat nyamuk iki lho. Apa? Tuku Baygon. Diombe nang sebelah supermarket. Ya meluker kaku. Oh, ada. Pegawai salah satu BUMN. Saya pernah ngajar di Surabaya Kota. Sudah meninggal lama dia. Masalahnya istrinya meninggal. Dia nikah lagi oleh penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut dengan anaknya yang barep, yang mau skripsi, usianya unda-undi. Anaknya yang barep mau skripsi menjelang 21, istrinya ini antara 22. Istrinya hamil tua. Istri pesen, ya kelahiran anakmu kita ini nanti, saya tidak mau di rumah campur karo anakmu ini, saya tidak mau. Saya minta di perumahan sana. Ditunjuk. Minggu itu juga anaknya perempuan ini, sing barep, mau butuh dana digawe KKN karo nyelesaikno skripsi. Bapak yang pegawai BUMN ini munyeng. Jam 12 malam keluar dari rumah. Yang dituju supermarket. Beli Baygon. Beres. Persoalan selesai sudah, rampung. Beres. Mohon maaf, makanya saya butuh masjid kita ini soporo be tengah malam itu ada orang bingung yang dituju masjid. Masjid Anda itu paling nggak ada lampu yang bisa sehingga mereka bisa komunikasi dengan Allah di sini. Syukur di sini ketemu siapa sehingga nanti persoalannya menjelang subuh ada orang bisa mencurahkan. Gak tuku Baygon nanggone. Tamat sudah, beres. Baygon. Ngapunten nggih, masjid itu ya siap menampung kegelisahan batin manusia itu. Seperti itu gambarannya. Begitu. Ya. Terus Anda marbot, Ustadz, dok ini ana wong bingung. Sampai sore ini bisa. Jam 3 bengi aku rene nyelesaikno persoalan iku mau. Iya. Begitu. Subhanallah. Andai kata begitu. Jadi masjid itu siap menampung batin yang galau. Itu masjid. Jelas? Iya. Masjid bolak-balik itu kon infak kayak, tapi gak tahu ngekei penyelesaian pekerjaan. Infak kayak iya. Ya enggak apa-apa itu jalan menuju. Tapi apa itu penyelesaian? Belum tentu. Belum tentu. Mohon maaf ya, Masjid Jogokarian Pak Yusuf puasa kemarin membina kaki lima 570 kaki lima. Tiap sore jualan di sekitar arena Masjid Jogokarian. Jogokarian mulai Ramadan kemarin tidak butuh dana. Dana yang ada, kotak itu dikembalikan lagi ke umat. Ke sekitar masjid. Siapapun yang butuh. Beras 5-10 kilo sama minyak 2 liter. Karena Jogokarian punya 2 hotel. Sebelum Ramadan beli 3,2 miliar hotel di Kaliurang. Sudah punya 2 hotel. Untuk sebagai biaya operasional masjid. Wah, bagus. Sama dengan Saudi. Sampeyan umroh ndak kono ape ndek omplung ta? Kono omplung ndak kono. Karena jam gadang, jam anu itu hotel yang 99 lantai. Loh itu yang menghidupi urusan masjid. Iya. Hotel sing ndok dukur ndok jame itu yang untuk biaya operasional. Begitu. Ini yang menarik, saya dapat ilmu baru di Qatar, Abu Dhabi. Ada Burj Al Khalifa 160 lantai. Panjangnya atau tingginya 800 meter. Jadi kurang 201 kilo. Si tingginya Burj Al Khalifa. Mas Rezal, kalau Anda sekali waktu delok sepak bola ke sana terus
ada di lantai 1, lantai 1 sampai 59 itu sudah maghrib, lantai 60 sampai 90 belum maghrib, nunggu 6 menit, nunggu 4 menit. 60 sampai 90 itu nunggu 4 menit. Semakin atas 90 sampai ke atas lagi nunggu 2 menit lagi karena matahari belum tenggelam. Tapi lantai 1 sampai 59 sudah maghrib. Ya, coba rono ta ya. Allahu Akbar. Tapi untuk tahun ini, yang tahun barusan kita ini, ya, Inggris sama Belanda itu di atas 18 jam. Karena posisi matahari ada di sisi utara. Siangnya lebih panjang. Begitu. Jelas? Semakin ke utara termasuk Finlandia, Irlandia, Islandia, ya, itu mohon maaf 22 jam, Pak. Lebih. Marsejal bengine merong jam tok. Bengine rong jam tok. Rong jam dibagi buka, sholat maghrib, sholat isya, traweh, sahur, subuh, entek rong jam iku. Wis gathik meting bojo, kauman. Kauman rong jam e. Kauman. Tapi kelak nanti Ramadan ketika posisi matahari di selatan, siangnya lebih pendek. Hanya 7 jam. Ya apa Pak Yusuf, pas 7 jam apa dhewe pindah rono ya. Oke, baik. Ketemu ya. Baik. Jadi khusus untuk yang tanah dilipat gandakan 7 kali lipat khusus tanah. Mumpung belum terlambat, Anda memberitahu kepada siapa saja. Monggo. Pada paman, pada om yang kebetulan ada, ya. Saya ada persoalan ini Pak dengan mbak saya. Tapi tak bicarakan dengan semua pihak, mereka tidak berani. Delok ndok kretekmu, kretek tempat, ya. Dena, iya. Delok. Wecak sakmene ae, engko timbangan tambah geger. Saya dicegah begitu. Ya tapi kreteknya ngomong apa? Yang ada di kelurahan itu. Ada. Tapi disapu bersih, dintekno. Habis sudah. Ya memang gak gede sih. Ya antara 3 meter tapi kali panjangnya itu. Iya. Disapu habis. Ya sama yang punya lebih luas. Dintekno habis. Tapi di catatan kelurahan masih namanya masih ada. Tapi dua-duanya meninggal, tinggal anaknya. Saya mencoba untuk komunikasi, tapi dicegah saya. Sama beberapa pihak. Timbangannya sampean nggak geger. Sajane gak urusan geger. Sakno sing paham Pak Masud ya? Sakno sing ketiban wonge adik wis mati, apa gak tambah berat? Sebab ini nanti di padang mahsyar dilipat gandakan 7 kali lipat beban beratnya. Soro Pak, begitu. Terakhir, sudah jam 8, oke? Baik. Terakhir, jenengan disuguhi bagaimana orang yang meninggal ketika di medan perang tadi itu. Ali Imran 169, yes. Silakan. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat, ayat ini sering disalahfahamkan, sering disalahfahami. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan Anda pernah mengira bahwa orang yang gugur meninggal di jalan Allah itu mati. Tidak, menurut Quran. Bal ahya, melainkan mereka hidup. Sayang, ayatnya gak diterusno, banyak dintit sama Pak Yai. Bal ahya, melainkan mereka hidup inda rabbihim, hidupnya di alam sana,
Hidupnya nurut Allah, bukan indanas, bukan fit dunia. Hidupnya menurut sana. Yurzakun, bahkan masih memperoleh sederet rizki, tapi rizkinya bukan ATM. Ya model alam sana. Bagaimana penjelasannya Pak Musa? Saya tidak bisa menjelaskan, sebab keterangan ini tidak ada. Kita hanya diberitahu sampai situ, selesai sudah. Saya tidak berani ngelancangi. Sudah selesai. Makanya banyak Rezal orang ke Mbak Ampel, ke Sunan Giri, ke Bungkul. Silakan ke sana. Mereka itu hidup. Jalur apa ikon keturutan. Kenyataannya kan mati. Hidup indah Rabbihim, nurut Tuhannya, Tuhan mereka. Mereka bukan fenomena, tapi nomena. Kenapa mereka tidak hidup seperti kita ini? Sebab hanya rohnya saja. Nanti hidup lagi yang kedua ketika trompet kedua ditiup, mereka dikumpulkan lagi antara roh dan jasadnya. Kan begitu. Hidup betul indah Rabbihim, nurut Tuhan. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jelas? Iya. Saya heran sampai sekarang, banyak orang meninggal itu digawano kendi. Digawano kembang mayang. Kenapa gak digawani KTP pisan iya? BPJS, sapa ro BN kono. Heran saya. Wong meninggal kok disamakan dengan yang masih. Ya Allah. Inda Rabbihim, nurut di sisi Tuhan. Hakikatnya tidak diberitahu. Ya sudah itu saja, selesai sudah. Ini namanya iman. Saya tidak boleh ngelancangi. Tafsir apapun yang saya baca tidak berani Pak ngelancangi terjemahan seperti ini. Tidak berani. Kenapa tidak berani? Sebab ya durung ngerasakno, durung ngelakoni. Sing wis mati kebetulan gak tahu balik. Dadi gak tahu iso laporan. Ono mati loro balik. Tapi sayang gak iso laporan. Satu zamannya Nabi Musa meninggal, tapi belum dikubur. Disebet karo bagiannya sapi, begitu, set, bangun untuk nyari siapa yang membunuh. Dia bangun, lah itu apa sih mati ini? Setelah itu mati lagi, sudah selesai. Belum sempat ditanya, ya apa genai kon mati mau, ya terus sempat nanya, mati lagi. Cuma aku mau nunjuk ini tuk, selesai. Yang kedua, Nabi Isa. Sewaktu di zaman Nabi Isa, tapi sudah dikubur. Untuk menunjukkan mukjizat yang dipandu oleh Allah kepada Nabi Isa. Karena waktu itu ilmu kedokteran sangat mahir. Allah menampilkan mukjizat kepada Nabi Isa yang meninggal bisa hidup. Tapi begitu didungkal, seret, hidup, sempat berbicara sebentar barangkali, mati lagi. Cuma ngene iki aku ditakoki ya bingung. Pak, ketika sudah mati lagi mau dikubur apa didusi maneh? Lagi aku sing garekno bingung jawabe ku iya. Gak saya takokno mari garekno bingung iya. Tapi sayang dua-duanya baik di zaman Nabi Musa maupun Nabi Isa belum sempat ditanya. Memang tujuannya yang Nabi Isa untuk mendemonstrasikan namanya mukjizat. Bahwa tidak ada kumpulan dokter sedunia untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal. Zaman Nabi Musa hanya menunjuk, itulah begitu. Itu orangnya yang membunuh saya. Hanya itu. Pembahasannya rampung, ada pertanyaan? Ngalor ngidul monggo, silakan. Ayo. Termasuk tadi yang tanya pemimpin sudah kejawab. Sampeyan ono sifat koyo ngono mau, baru sampean pilih. Baru sampean pilih. Tapi sampean kok ojo takok aku. Pak Musa milih sapa? Lho ngono iku garakno. Iya, garakno ya gak enak. Iya. Kecuali nang omah tak kei tahu campur baru tak jawab iya. Silakan. Monggo, ada yang tanyakan sing kurang pas. Ayo, monggo.
Mohon maaf, siapa? Pak Firly, siapa? Pak Anu siapa? Pak Edi. Pak siapa? Ferdi. Enggak, dulu saya dirasani mau dioper subuh. Oh enggak jadi. Kalau dioper subuh, saya usul Sabtu kedua. Karena kosong. Kalau usul pindah subuh. Tapi nek koyo ngene ndelok semangate ya. Atau sebelumnya saya dikasih apa dikasih request permintaan topik apa? Bagus. Iya. Kok ingin mau pemimpin tak garap. Apa berikutnya nanti pemimpin seri kedua? Monggo. Iya. Begitu. Seri kedua, ya. Nggih, silakan. Yes. Apakah orang pikun itu bisa dibilang orang mati? Sudah. Amalannya kan udah tercatat. Ya. Cuma hanya fisiknya masih ada kan? Ya. Berarti kan sholatnya juga enggak. Kadang-kadang sholat sudah lupa sholat. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Sudah ya. Baik. Bapak mati, definisi kedokteran sama agama beda. Kedokteran mengatakan selama batang otaknya itu masih bisa merespon, itu seperti koma, itu belum mati. Di Saudi putra mahkota koma 27 tahun. Saudi. Ada dua, 27 tahun sama 17 tahun. Baru sadar. Begitu. Jadi kalau medis mengatakan, kalau batang otaknya sudah tidak bisa merespon, tapi orangnya masih bisa gerak, itu medis mengatakan mati. Agama enggak. Agama mati yaitu ya srek itu mati. Set. Sudah tidak bisa ya itu mati. Oke? Baik, itu definisi. Berikutnya, bagaimana kalau orang pikun? Pikun itu tingkat kesadarannya sudah hilang di atas 90 derajat, 90%, apa masih sekitar 10% kira-kira. Menurut Anda berapa? 90%. Nah, mohon maaf, tetap definisi agama dia masih hidup. Cuma amalannya itu nanti ada yang ngurus sendiri, Pak. Seperti Anda tanya kepada saya, Pak Musa, orang ini mulai balik sampai dia meninggal usia 45, itu gila. Bagaimana amalannya? Saya jawab, niru guru saya yang di Porong, Ustaz Abdurrahim Nur. Itu ono jawatan sing ngurus dhewe. Lha apa sampean bingung? Ngono tok ya. Kita ndak berhak ngurus. Bagus. Saya pikir oh bener ya. Kita ndak berhak ngurus. Cuma persoalannya adalah kalau Anda pihak kepolisian, pikun ki mau nyawat kocone tonggo pecah, kena hukum apa ndak? Loh sampean jawab, kena ndak? Oh ndak ya? Enak bolak-balik nyawat ae ya. Oh di luar kesadaran, baik. Pikun iki wong meeting bojone wong dijak mule. Iya, kena hukum apa ndak? Oh, saya jawab ya. Iso meeting bojone wong kan berarti sadar. Wong iso meeting dijak mulai kok boleh kesepian 8 tahun. Paham? Iya. Sayange sing pikun ki mau waktu ngitung duit ndok ngene kene mari Jumatan iso. Terutama sing 50.000 iso, nek sing 2.000-an gak iso iki. Iki sing sing sapa lak ngono. Paham ya? Baik, jadi intinya Bapak, mohon maaf, agama baru ada value, ada nilai ketika tingkat kesadarannya utuh. Paham? Bagus. Ketika tingkat kesadarannya utuh, itu baru ada penilaian agama. Anda berpuasa, jam 9 ayane kumat, puasa Anda batal. Karena Anda dianggap gila. Orang syaratnya puasa itu waras. Jelas? Begitu gambarannya. Mas Rezal,
Kawan Anda puasa, jam 9 korupsi, puasanya batal apa enggak? Puasanya batal apa enggak? Enggak. Puasanya enggak membatalkan korupsi. Cuma andai kata puasa itu nilainya 6, korupsi ini 9, jadi minus. Pak Yusuf, syarat untuk menuju sholat itu pakai wudhu. Wudhunya iki banyune nyolong pakai tonggo. Sholatnya sah apa gak? Sah. Nyolongnya iki mau digerusno karo sholatnya ya minus, boleh jadi. Boleh jadi minus. Di sini persoalannya. Kalau urusan sah karena syarat rukunnya terpenuhi. Berangkat haji, iya. Duit oleh dodol tanah yang tidak diizinkan baik negara maupun agama, hajinya sah. Sah. Tapi dosanya gak kuat. Iya. Jangan-jangan korupsi berjamaah. Seperti DPRD Kota Malang ada 42 DPRD, 39 kena KPK. Semua sekarang kos dong ngene. KPK ya Sukamiskin Bandung. Kenapa yang 3 gak kena? Waktu rapat gak melu, sing 3 ini dari aman. Makanya Rezal nih ono rapat-rapat itu bolos saya wis timbangane engko. Monggo, masih ada lagi. Silakan, Pak Yusuf. Ada kejadian yang lagi tren sekarang. Nggih, yes. Jadi di pondok pesantren Al Zaitun. Oh ya, yes. Sholat campur sama cewek itu. Ya. Gimana Ustaz? Sudah ya? Baik. Saya jawab model guru saya. Tata cara seperti itu Rasulullah tidak memberikan contoh. Selesai sudah. Niru siapa mereka? Sholat jenazah, ibu-ibu ikut boleh. Ini ada jenazah, saya ngimami, Anda makmum. Perempuan ibu-ibu ikut boleh. Tapi sopnya tetap di belakang. Gak campur. Ya seperti ini bener ini. Sopnya di belakang. Walaupun cuma di kotak sak menit tok. Yang penting di belakang. Ngapunten, di tempat sana sop itu di belah tengah. Sini perempuan, sini laki. Adik nisor iso dileboni driji ngene. Adik iki mantan gendaan pisan kaya terus lo. Allahu Akbar. Subhanallah. Tidak benar itu, niru siapa? Yang ditiru siapa? Allahu Akbar. Dulu saya haji 2002, ya. Saudi itu sopnya bareng, sekarang tidak boleh, disapu total. Harus niru Madinah. Karena Madinah aturannya bagus. Dulu Saudi pating semrawut. Tapi sekarang Saudi membenahi diri dengan begitu rupa, dengan cepatnya membenahi diri. Akhirnya ada sop campur. Allahu Akbar. Kata Hasyim Muzadi yang pernah jadi PBNU, Allahumma yarham, beliau ngomong haji 90-an, beliau haji karena waktu itu sopnya masih campur. Kata Hasyim Muzadi, ya, beliau sujud begini, ya, ketutupan roke wong sing gede-gede iku iya. Hasyim Muzadi banyol. Untung sujud itu ke bawah. Coba ndak ndukur ketok Sidratul Muntaha. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.